Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan kembali di dalam pelajari membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-49 dari Tatimmatul Khamsin, ya, min al-arba'in an-nawawiyah, dari penyempurna 50 hadis, ya, kepada hadis-hadis arba'in an-nawawiyah, yang mana hadis yang ke-49 ini sudah kita jelaskan sebagiannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi pagi dalam keadaan kosong, lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang, dalam keadaan penuh. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan juga Imam Al-Hakim, yang mana Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini adalah berbicara tentang sebab mendapatkan rezeki adalah salah satunya tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan makna atau kandungan daripada hadis tersebut, yang insyaallah kesempatan ini akan kita bacakan beberapa faedah yang bermanfaat bagi kita insyaallah taala kaitannya dengan hadis tersebut. Disebutkan bahwa di antara faedahnya wujubut tawakkuli 'ala Allah wal i'timadi alaih. Kewajiban bertawakal kepada Allah dan bertumpu kepadanya, bersandar kepadanya, fi jalbi kulli matlubin, dalam rangka mengambil segala yang diinginkan, dalam rangka mendapatkan apa yang dicari, wa daf'i kulli marhubin, dan mencegah seluruh apa yang tidak disukai.
Ini tawakal kepada Allah merupakan kewajiban, bukan hanya sebatas sunnah atau anjuran, tapi merupakan kewajiban karena itu ibadah. Maka ibadah harus kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah hati. Karena seorang ketika tidak tawakal kepada Allah, maka dia akan bertumpu kepada selain Allah. Maka ini dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Oleh karena itu, tawakal kepada Allah hukumnya wajib, baik itu urusan dunia atau urusan akhirat. Baik itu urusan yang hubungannya dengan pendidikan kita, usaha kita, atau apa saja. Juga terkait dengan agama kita. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah, kita pasrahkan, kita serahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua adalah al-akhdhu bil asbabi ma'at tawakkuli 'ala Allah. Yaitu disertai dengan melakukan sebab-sebab. Di samping bertawakal kepada Allah, melakukan sebab-sebab itu tidak menafikan, la yunafit tawakkul, tidak menafikan tawakal kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengambil sebab, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan yang diinginkan. Kalau ingin punya anak ya menikah, kalau ingin menikah ya cari akhwat, pasangan. Kalau ingin lulus berarti belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin hafal Quran ya berarti menghafalkan setiap hari. Kalau ingin mendapatkan uang ya berarti usaha, bekerja. Itu adalah bagian dari mengambil sebab. Melakukan sebab-sebab yang disyariatkan ataupun yang dianjurkan. Ya. Dan itu justru sebagian mengatakan bagian dari tawakal itu sendiri. Ya, di samping menyerahkan segala urusan kepada Allah, yaitu dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syariat. Ya, itu demikian. Kemudian di antara faidah yang lain, wali wa akhwati billah, bahwa hadis ini merupakan pokok, merupakan dalil dari tawakal kepada Allah, di mana kita harus bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya. Kemudian faedah yang kedua, bahwa Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan tawakal itu menjadi sebab terbesar datangnya rezeki. Ya. Tawakal kepada Allah itu yang merupakan ibadah hati, itu merupakan sebab terbesar didatangkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengetahui hamba tersebut tawakal atau tidak itu hanya Allah, dan yang merasakan hamba tersebut. Ini didukung oleh firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Masalah yang dihadapi Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka. Ini orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Mencukupi keperluannya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat. Itu demikian. Di antara faidah yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah, di antara bentuk
atau di antara faidah lainnya adalah bahwa inti daripada kita bertawakal kepada Allah itu adalah ya kesungguhan atau kebenaran dalam menyandarkan hati kita kepada Allah. Jadi apa? Kesungguhan, kejujuran, kebenaran ketika kita menyandarkan hati ini kepada Allah dalam meraih apa yang kita inginkan berupa kebaikan. Dan juga dalam rangka menolak madarat, musibah atau yang kita tidak sukai. Ya. Ini tentunya berlaku bagi urusan dunia dan urusan akhir. Ya, mencegah madarat, mendapatkan manfaat. Itu demikian. Maka dalam tawakal itu harus pertama menyandarkan seluruh urusan hanya kepada Allah. Demikian pula bahwa bertawakal itu tidak lain kita merealisasikan keimanan kita yang benar, yang mana kita meyakini bahwa tidak ada yang dapat memberi, meyakini bahwa tidak ada yang dapat mencegah, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat, tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat selain Allah. Itu tawakal yang sesungguhnya. Ya, tawakal yang sesungguhnya itu demikian. Saya ulangi bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertama menyandarkan seluruh urusan hanya kepada Allah. Yang kedua bahwa seseorang itu tidak lain adalah dalam rangka merealisasikan di tawakal yang sungguh itu sejatinya dia sedang merealisasikan keimanannya yang benar. Yaitu dengan meyakini tidak ada yang dapat memberi, ya, tidak ada yang dapat mencegah, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat, tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah. Itu hakikat tawakal tadi. Ini demikian. Adapun di antara faidah yang lainnya, ya, mewujudkan tawakal itu bukan berarti tidak melakukan usaha sama sekali. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan saya sudah tawakal tapi tidak berusaha. Maka ini keliru. Karena apa? Tidak bisa dipisahkan antara tawakal dan usaha. Bahkan keduanya itu saling mendukung, saling menguatkan. Ya. Karena memang usaha itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Berusaha melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu bagian dari sunnatullah. Ya, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk mencari sebab atau melakukan sebab-sebab supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sisi yang lain adalah dengan menguatkan tawakalnya kepada Allah. Nah, itu demikian. Selanjutnya adalah menempuh sebab dengan usaha badan kita merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan usaha, itu kan melakukan dengan anggota fisiknya. Sedangkan tawakal itu amalan batin. Jadi menggabungkan dua-duanya, yang batin atau yang zahir. Itu di antara faidah. Kemudian di antara faidah yang lain bahwa buah daripada tawakal kepada Allah itu ridha. Ikhlas dengan ketetapan Allah, menerima ketetapan Allah. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan tawakal itu ya maksudnya ridha. Itu begitu. Ridha dengan apa yang Allah berikan.
ridha yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana yang barangkali sering kita sampaikan, bahwa kebaikan bagi kita, sesuatu yang terbaik bagi kita adalah pilihan Allah. Artinya ketika Allah tetapkan kita demikian hari ini, misalkan kalau seorang usaha dia mendapatkan uang dalam sehari 100.000, maka ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Ketika dia ridha, maka itu bagian dari apa? Tawakal tadi. Hari yang lain barangkali dia melakukan usaha hanya mendapatkan 10.000 saja sehari. Maka ini juga harus ridha ketetapan Allah. Itu adalah makna tawakal menurut sebagian ulama. Jadi ketetapan yang Allah tetapkan itu yang terbaik bagi hamba tersebut. Ya. Apapun keadaannya. Apakah musibah? Itu juga bagian dari ketetapan Allah yang terbaik untuknya? Iya. Barangkali dengan adanya musibah, misalkan dia jatuh sakit, maka dengan sakit itu dia bisa istirahat. Dengan sakit tersebut barangkali dia bisa introspeksi diri. Barangkali dengan sakit tersebut dia bisa berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Yang selama ini ketika sehat tidak pernah sama sekali dia mendekat kepada Allah. Ya. Dan seterusnya dari hikmah di balik ketetapan Allah yang terkadang menurut kita ketetapan itu tidak kita sukai. Terkadang apa? Ketetapan tersebut menurut kita tidak kita sukai, akan tapi itu adalah yang terbaik untuk hamba tersebut. Al khairu khairatullah. Ya. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Ya, Allah pilihkan untuk kita, yaitulah yang terbaik bagi kita. Maka kewajiban kita tadi tawakal, yang mana di antara makna tawakal, ya, di antara makna tawakal adalah ridho dengan ketetapan Allah. Itu demikian. Ini di antara faidah-faidah yang dapat kita sampaikan ya dari hadis ke-49. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terbuka hatinya untuk melakukan ibadah yang agung ini, yaitu berupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah adalah hadis yang terakhir. Hadis terakhir, hadis ke-50 dari kitab penyempurna dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Hadis penyempurna dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berarti kalau hadis Arba'in itu ada 42, tambahannya 8. Yang disempurnakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-50 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Busr. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Busr. Di mana Abdullah ibn Busr ini meriwayatkan dari Nabi SAW. An Abdullah bin Busr qala, Abdullah bin Busr mengatakan radhiyallahu anhu, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun.
atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini tidak disebut namanya, dan ini bukan yang menjadi kepentingan kita. Yang terpenting darinya adalah apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di mana orang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'iyal islami qad kathurat alaina. Ya, sesungguhnya syariat Islam itu sudah amat banyak yang mesti kami jalankan. Ya. Ini maksudnya amalan-amalan tambahan. Kalau amalan-amalan wajib tidak boleh ada pilihan. Tidak ada di situ toleransi memilih yang wajib ini, yang wajib ini, yang wajib yang lain tidak dikerjakan. Kecuali memang melakukannya ada syarat kemampuan. Seperti dalam rukun Islam, setelah 2 kalimat syahadat ada salat, ada puasa, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya kan? Ya, ada haji. Yang merupakan kewajiban keseluruhan, tidak ada toleransi walaupun dia sakit. Ya, selama akal masih berfungsi, maka dia tetap wajib sholat. Walaupun dia sudah berbaring, walaupun dia tidak bisa jalan, walaupun dia tidak bisa berwudu sendiri, tapi kalau akalnya masih berfungsi, dia masih wajib sholat. Walaupun nanti sholatnya disesuaikan kemampuannya. Kalau tidak bisa sholat berdiri, ya dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, ya dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka dengan mengisyaratkan dengan isyarat. Nah, itu demikian. Selama akal masih ada, berfungsi, maka wajib sholat. Tidak ada toleransi dengan, wah saya sholatnya berarti sudah tidak ada kewajiban, tidak ada. Kecuali gila, atau kecuali dia sudah akalnya tidak berfungsi, pikun, ya, atau sudah tidak lagi ingat apa. Adapun puasa masih ada toleransi. Puasa itu masih ada toleransi. Ya. Yang musafir boleh tidak berpuasa tapi harus mengqadha. Ya, itu begitu. Masih boleh ditunda puasanya, tidak harus di bulan Ramadan. Yang sakit juga masih boleh ditunda puasanya sampai dia mampu mengqadha. Kalau sakitnya sakit menaun, sakit yang tidak diperkirakan ya bisa sembuh, maka di sini ada toleransi lagi, dia tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tapi membayar fidyah. Nah, itu begitu. Masih ada toleransi kalau puasa. Bagi wanita yang hamil dan menyusui juga demikian. Kalau dia tidak ada waktu lagi untuk mengqadha puasanya, maka dia mengambil keringanan sebagaimana keringanannya orang yang sakit menaun. Sakit yang tidak kunjung tiba sembuhnya. Nah, itu begitu. Tidak mengqadha tapi membayar fidyah. Menurut sebagian ulama. Itu ada toleransi. Zakat juga demikian, yang wajib yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak wajib zakat. Gugur berarti. Terlebih haji. Haji itu harus berangkat ke
Baitullah yang ada di Makkah. Kalau tidak ada kemampuan fisik, uang ada ya tidak wajib. Ada fisik sehat tapi tidak ada perbekalan, uang tidak punya juga tidak wajib. Ada uang, ada kesehatan tapi jatah untuk berangkat penuh, full, tidak bisa berangkat, ya tidak wajib baginya. Itu begitu. Maka ada toleransi. Selain sholat, maka yang lainnya masih bisa toleransi. Di sini kewajiban tetap saja harus dilakukan kalau dia mampu. Maksudnya mampu apa? Mampu untuk memenuhi syaratnya. Itu begitu. Syarat wajibnya. Nah, kemudian yang diungkapkan oleh laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW tersebut itu bukan yang wajib-wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Sebagai amalan tambahan, sudah sangat banyak amalan-amalan tambahan. Ya, yang mengiringi sholat, banyak sholat. Ada sholat rawatib. Ya, ada sholat qobliyah, ba'diyah. Itu yang disebut dengan sholat rawatib, mengikuti sholat-sholat wajib. Ada sholat tahajud atau sholat qiyamul lail diiringi dengan tambahan witir. Ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat apa? Kalau tahiyatul masjid, kalau masuk masjid, sholat setelah wudhu, banyak sekali sholat-sholat sunnah yang dianjurkan. Puasa juga demikian, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa hari Arafah, ada puasa 10 Muharram, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa mutlak boleh kapan saja selain hari yang dilarang. Ini amalan-amalan sunnah. Banyak. Termasuk juga sedekah. Zakat itu wajib. Baik zakat mal atau zakat fitri. Di sana ada sedekah berupa sedekah sunnah. Sedekah wajib ya tadi zakat tadi. Ada sedekah sunnah bermacam-macam. Banyak istilahnya, ada istilah wakaf, ada istilah infak, ada istilah hadiah, ada istilah atiyah, ada istilah hibah, tabarruat, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari sedekah yang sunnah. Ini amalan-amalan sunnah banyak. Demikian pula ibadah haji dan umrah. Kewajiban haji setahun seumur hidup sekali. Haji kedua, ketiga, keempat itu sunnah hukumnya. Dia dapat pahalanya pahala sunnah. Umrah juga demikian. Yang wajib adalah satu kali saja seumur hidup. Adapun selain itu hukumnya sunnah bagi. Ya. Maka banyak sekali sunnah-sunnah, belum zikir. Zikir itu banyak sekali bentuk zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir setelah sholat, zikir pagi petang, zikir ketika kita masuk rumah, keluar rumah, zikir kita masuk masjid, keluar masjid, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir pakai pakaian, zikir kalau ada petir, zikir kalau kita naik, ketika berjalan kita naik, kalau ketika berjalan turun, naik kendaraan ataupun dalam keadaan berjalan kaki. Ada zikirnya. Ya. Dari berbagai macam zikir. Kalau kita melakukannya, maka hampir bisa jadi umur kita tidak mencukupi untuk melakukan hal itu. Waktu 24 jam ini, kalau untuk melakukan semuanya bisa jadi tidak cukup. Oleh karena itu sahabat ini datang kepada Rasulullah, bahwasanya syariat Islam ini telah banyak yang harus kami kerjakan wahai Rasulullah. Itu begitu.
Maka kemudian dia mengungkapkan kepada Nabi SAW, fababun natamassaku bihi jami'. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, maka mana yang mesti kami pegang setelah menunaikan kewajiban-kewajiban, mana yang harus kami pegang, itu begitu. Artinya yang harus kami lakukan, yang di situ menggabungkan banyak pahala. Babun natamassaku bihi jami'. Satu amalan atau beberapa amalan yang di situ mencakup banyak pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya. Ini menunjukkan saking semangatnya dia. Karena kemampuan manusia terbatas, tidak mungkin melaksanakan semua yang sunnah-sunnah, maka beliau menginginkan satu amalan ini yang kemudian amalan tersebut bisa melakukan banyak hal atau bisa mendapatkan banyak pahala. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepadanya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terus-meneruslah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kharrajahu Imam Ahmad bihadza al-lafz wa kharrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi bima'nahu wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz seperti ini. Dan juga Imam Tirmidzi mengeluarkannya dalam kitabnya. Juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dengan menyebutkan secara makna. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan gharib. Hasan gharib. Ini demikian. Jadi Rasulullah SAW kemudian mengajarinya supaya banyak berzikir, terus-menerus berzikir. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, di dalam kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatul Khamsin, karya Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan orang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW adalah merupakan contoh di antara contoh-contoh banyaknya pertanyaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam perkara agama. Jadi salah satu contoh di antara contoh-contoh bagaimana para sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah tentang perkara agama mereka. Kata beliau, wa kullu dzalika dalun ala fadlihim. Itu semua apa yang mereka lakukan tadi menunjukkan keutamaan mereka dan menunjukkan semangat mereka dalam belajar, bertanya. Karena ilmu itu salah satu caranya dengan bertanya untuk bisa mendapatkan ilmu. Kemudian juga para sahabat-sahabat itu mereka terdepan di dalam semua kebaikan. Dan semangat untuk melakukan segala kebaikan. Itu sahabat. Kemudian tadi dalam hadis tadi disebutkan syara'il Islam. Yang dimaksud dengan syariat Islam itu adalah amalan-amalan sunnah itu sudah banyak sekali yang harus dilakukan. Sehingga sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, salah satu jalan di antara jalan-jalan melakukan kebaikan yang dia bisa khusus melakukannya
ya, memperhatikannya, artinya ini lebih diutamakan begitu. Tidak lain dalam rangka mendapatkan pahala yang banyak. Ya, pahala yang banyak. Sudah kita sampaikan bahwasanya kalau kewajiban itu ya wajib kita lakukan. Selama seorang itu memiliki kemampuan melakukannya, maka dia wajib melakukannya. Adapun amalan sunnah, maka ini tadi, karena sudah saking banyaknya, barangkali fokus kepada amalan-amalan yang mudah baginya dan memiliki pahala yang banyak. Ya, itu begitu. Yang mana jawaban Nabi SAW terhadap suatu amalan yang ditunjukkan adalah mudawamah ala dzikrillah. Terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ya. Zikir yang bersifat umum adalah salat yang kita lakukan itu juga bagian zikir. Semua salat yang kita lakukan. Membaca Al-Qur'an, kita hadir dalam majelis ilmu, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, itu juga bagian dari zikir. Kemudian juga amar ma'ruf nahi munkar, itu juga bagian dari zikir. Saling menasihati, itu juga bagian dari zikir. Kemudian memuji Allah dengan lisannya, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, ya. Itu juga bagian dari zikir. Adapun yang terakhir yaitu kaitannya dengan berzikir kepada Allah, baik itu dengan memujinya, mensucikannya dari segala yang tidak layak, itu adalah zikir yang khusus yang berhubungan dengan lisan. Yaitu dia merupakan apa? Mengucapkan tasbih ataupun takbir ataupun tahmid ataupun tahlil, juga termasuk berdoa, ya, ataupun mengucapkan zikir-zikir yang sudah kita sebutkan tadi contoh-contohnya. Zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, zikir masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, dan seterusnya. Di mana salah satu contohnya hadis-hadis Nabi SAW adalah kalimatani habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Khafifatani ala lisan. Yang keduanya tersebut ringan bagi lisan. Tapi apa? Tsaqilatani fil mizan. Ini akan memberatkan timbangan. Dalam timbangan itu berat. Dua kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini dua lafaz yang merupakan contoh. Ringan di lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini aslinya ringan di lisan, tapi akan menjadi berat bagi mereka-mereka, ya, yang kesibukannya hanya urusan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya orang yang diberikan taufik, kemudahan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara faidah. Faidah dari hadis ini di antaranya yang disebutkan adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal as'ilati min an umuri dinihim. Semangatnya para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ya, di mana mereka bertanya kepada Rasulullah tentang agama mereka.
keinginan tahu tentang Islam itu sangat besar. Sehingga mereka adalah termasuk umat, termasuk generasi yang terbaik. Adapun yang selanjutnya adalah keutamaan berzikir kepada Allah dan terus-menerus melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita tambahkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu juga menyebutkan banyak berzikir kepada Allah. Di mana Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ini syarat agar seseorang itu banyak berzikir di waktu pagi dan sore. Maka dianjurkan untuk melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi dari berbagai macam zikir, yaitu yang disebut dengan adzkarus sabah wal masa, yaitu zikir pagi dan petang. Ya. Kalau belum hafal tidak mengapa, baca. Sekarang banyak aplikasi yang menyebutkan tentang zikir pagi dan petang. Atau pegang buku kecil. Sekarang banyak dijual belikan buku kecil tentang zikir dan pagi dan petang. Syukur-syukur mau menghafalnya, kemudian kita bisa membacanya setelah selesai sholat subuh, setelah zikir, ya kita zikir pagi dan petang. Sore setelah asar kita bisa melakukannya. Itu begitu. Kemudian juga Rasulullah SAW melakukannya, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Di mana Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap waktunya. Ya. Baik itu ketika berdiri, berjalan, ketika duduk, ketika berbaring, ya. Itu senantiasa Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berzikir ingin pada jumlah tertentu, maka berzikirnya dengan menggunakan hitungan jarinya, bukan selain itu. Ya, hitungan jarinya dengan bukan selain itu. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, di mana berzikir dengan jari jemarinya. Kemudian yang berikutnya di antara faedahnya adalah jika seseorang telah benar-benar mengenal Allah, maka ia akan berzikir kepadanya tanpa beban sama sekali. Ya, tidak ada rasa beban dirinya ketika dia berzikir kepada Allah SWT. Jadi berzikir kepada Allah bukan bagian yang membebaninya, karena itu sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian berikutnya bahwa berzikir itu adalah merupakan kelezatan bagi orang-orang yang benar mengenal Allah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tentram. Ya. Kemudian juga di sana ada keutamaan berzikir di saat orang-orang sedang lalai. Artinya orang sibuk dengan dunia, orang sibuk dengan aktivitasnya, maka ada keutamaan tersendiri ketika dia mau kemudian memperbanyak zikir pada saat-saat di mana orang lalai, orang sedang tidur, dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran.
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang telah kita baca dari 50 hadis ini ya membawa manfaat bagi kita semua, menambah ilmu dan pemahaman kita terhadap ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya untuk senantiasa yang menjadikan kita mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah barangkali terakhir dari syarah atau penjelasan hadis-hadis arba'in dan penyempurnanya 50 hadis. Demikian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kemanfaatan kepada kita semua, berikan keberkahan ilmu yang sudah kita dapatkan dari hadis-hadis yang telah kita baca. Demikian ya, saya akhiri sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.